Provinsi Bali yang dalam hal ini selaku Dewan Kehormatan Forum Perbekal Sebali itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi Polda Bali bersama seluruh aparat desa dinas di seluruh Bali agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta meningkatkan fungsi pengawasan orang asing di wilayah Bali. Mengingat Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang masih menjadi primadona dunia internasional. Direktur Intelijen Keamanan Polda Bali, Kombes Pol Syahbudin menyinggung pentingnya kerjasama seluruh stakeholder di Bali untuk menjaga Bali dari ancaman gangguan keamanan. Melihat dinamika pariwisata Bali dan tantangan keamanan Bali ke depan yang akan berimplikasi pada sektor perekonomian masyarakat Bali. Beliau mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Bali agar tetap menjadi primadona wisata dunia yang aman dan nyaman untuk dikunjungi dan masyarakat Bali mendapatkan manfaat atas kondisi itu. Kombes Pol Syahbudin juga mengungkapkan Bali dikunjungi lebih dari 7 juta wisatawan asing pada 2025 lalu. Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian, kondisi ini menjadi tantangan bersama dalam hal pengawasan orang asing. Pihaknya mengatakan bahwa untuk menjawab tantangan itu Polda Bali kini menghadirkan sistem pendataan orang asing yang real-time berbasis website bernama Cakrawasi. Sistem pendataan ini akan mewajibkan setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing di Bali untuk wajib melaporkan melalui Cakrawasi. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Beliau mengajak seluruh kepala desa dan lurah sebali membantu Polri berkolaborasi menjaga keamanan Bali secara umum dan aktif membantu sosialisasi dan menghimbau seluruh warga yang mengelola usaha akomodasi baik resmi maupun tidak resmi untuk patuh melaporkan informasi orang asing yang tinggal secara berkelanjutan melalui website Cakrawasi. Sejumlah perbekal kepala desa dan lurah menyampaikan dukungan dan apresiasi atas terobosan Polda Bali menghadirkan website Cakrawasi untuk pengawasan orang asing di Bali. Para kepala desa dan lurah juga berharap Cakrawasi bisa membantu fungsi Timpora atau pengawasan orang asing yang selama ini telah berjalan dengan melibatkan aparatur desa dinas dan kelurahan. Lurah Legian menyampaikan adanya gagasan untuk bisa diselenggarakannya sidak terhadap seluruh tempat tinggal orang asing, sehingga sidak tidak hanya dilakukan terhadap penduduk pendatang atau WNI, karena ditenggarai banyak WNA di Bali yang tinggal di villa atau akomodasi tidak resmi yang selama ini tidak pernah dilakukan pengecekan. Dengan adanya Cakrawasi diharapkan bisa membantu Timpora saat melakukan sidak karena Polda Bali telah memberikan solusi cara mendata orang asing dengan mudah, termasuk informasi hunian yang menjadi tempat tinggal orang asing tersebut. Sejauh ini, para warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Legian ini, beberapa sudah ada yang melaporkan diri, itu pun juga kalau sudah memiliki KITAS, dan mendaftarkan diri untuk bisa melengkapi administrasi, yaitu berupa surat keterangan tempat tinggal, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, inilah diperlukan untuk turun bersama untuk melakukan pendataan sekaligus pengawasan. Sekarang ini sudah banyak sekali berada di wilayah-wilayah yang ada di desa-desa, pelosok-pelosok desa, sehingga pengawasan terhadap orang asing yang hal yang biasa jarang kita lakukan di tingkat desa khususnya yang berada di pelosok, dengan adanya sosialisasi seperti ini bisa kita lakukan dan akan kita gencarkan berkaitan dengan pendataan penduduk asing yang ada di wilayah-wilayah kita. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara negara seperti Polda Bali, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama kita memastikan bahwa masyarakat Bali, begitu juga masyarakat internasional yang hadir menikmati industri pariwisata di Bali itu dapat berjalan dengan baik dan paripurna. Kegiatan tatap muka Polda Bali dan Forum Perbekal Provinsi Bali diakhiri dengan komitmen bersama serta penyerahan sertifikat kolaborasi sebagai wujud kerjasama yang berkelanjutan untuk menjaga Bali tetap aman dan nyaman sebagai destinasi wisata dunia. Tim Liputan, Bali TV. ITB Stikom Bali menggelar Road to Bali Innotech. Kegiatan ini bertujuan mencari 3.000 talenta digital dari Indonesia. Rektor ITB Stikom Bali Associate Profesor Dr. Dadang Hermawan menjelaskan, dalam hal ini ITB Stikom Bali ditunjuk sebagai hub untuk menjaring talenta-talenta digital tersebut.
Menurutnya, proses penjaringan ini akan diikuti dengan sertifikasi dari perusahaan di Amerika Serikat, sehingga para peserta yang lolos nantinya memiliki peluang menjadi digital talent yang dapat bekerja secara global. Ini adalah kesempatan besar bagi mahasiswa dan generasi muda Bali untuk menunjukkan kompetensinya di tingkat internasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITB Stikom Bali juga menggelar Bali Innotech 2026 yang menjadi ajang memperkenalkan karya-karya inovatif dari seluruh Stikom Group, mulai dari SMK TI Bali Global, Politeknik, hingga ITB Stikom Bali. Saat ini proses yang berjalan masih dalam tahap kurasi karya-karya terbaik yang akan ditampilkan pada pelaksanaan acara di bulan Mei 2026 mendatang. Jadi mencari talent-talent sebanyak 3.000 orang yang akan dipekerjakan di seluruh dunia yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Amerika. Dan pada hari ini beliau-beliau tidak bisa hadir dan mungkin nanti di bulan Mei itu yang akan hadir. Kira-kira karya yang akan ditampilkan di bulan Mei nanti akan tambah? Ya tentu saja ya, karena sekarang ini akan dijadikan semacam seleksi atau semacam kurasi, nanti bisa lebih baik dari kualitasnya ataupun juga kuantitasnya bisa aja bertambah. Ya, sekarang ini khusus grup Stikom dulu, nanti di bulan Mei se-Bali. Sementara itu, Ketua Panitia Bali Innotech 2026, Dedi Panji Agustino menjelaskan bahwa Bali Innotech menjadi etalase bagi seluruh produk inovasi Sivitas Akademika Stikom Bali Group. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 25 dan 26 Mei 2026 di Dharma, Alaya, Denpasar. Bali Innotech 2026 mengusung tema Transforming Ideas into Impact yang merupakan semangat untuk mendorong setiap ide, gagasan, dan kreativitas yang lahir di lingkungan akademik agar tidak berhenti sebagai konsep semata, melainkan berkembang menjadi solusi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat, industri, dan bangsa. Produk-produk inovasi ini tidak hanya menjadi karya ilmiah saja, tetapi menjadi sebuah produk yang menyelesaikan permasalahan dan menjadi solusi dan juga berdampak untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, Profesor Imade Banda menyampaikan bahwa ITB Stikom Bali bersama SMK TI Bali Global telah berkiprah dalam bidang teknologi, seni, dan budaya, serta terus menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Ia menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membangun generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Oleh karena nanti di samping kehebatan teknologi seperti robot, animasi, dan lain-lainnya, pasti talenta ini akan dilatih, dicari keunikan-keunikannya, bisa apa tidak menampilkan kebudayaan daerahnya, kebudayaan Indonesia, Bali, dengan teknologi canggih di kancah internasional. Itu saja. Ini venue yang baik untuk kita belajar. Jadi para mahasiswa akan memiliki waktu pembelajaran yang baik. Barangkali nanti akan di-train oleh orang-orang dari Amerika yang ahli di bidang teknologi dan kebudayaan. Ketua Yayasan Widya Dharma Santi, Dr. Andes Ide Bagus Dharma Diaksa, juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Bali Innotech 2026. Menurutnya, kegiatan ini mampu memicu dan memacu semangat generasi muda untuk terus berinovasi di bidang teknologi. Selain itu, melalui ajang ini, Stikom ingin menunjukkan kapasitas dan kemampuannya dalam pengembangan teknologi informasi yang berdaya saing tinggi. Hendra, Bali TV. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dorong broker kolaborasi dalam program rumah subsidi. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengumpul Jijel selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mendorong para pelaku usaha properti, khususnya broker, untuk berkolaborasi aktif dalam memperluas akses masyarakat terhadap program rumah subsidi. Menurut Marwarar, keberhasilan program perumahan rakyat memerlukan ekosistem yang solid antara pemerintah dan sektor swasta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mendorong para pelaku usaha properti, khususnya broker, untuk berkolaborasi aktif dalam memperluas akses masyarakat terhadap program rumah subsidi. Menurut Marwarar, keberhasilan program perumahan rakyat memerlukan ekosistem yang solid antara pemerintah dan sektor swasta. Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menciptakan rumah kolaborasi yang sehat antara pelaku bisnis dan lembaga keuangan. Menurutnya, perumahan menjadi penggerak utama ekonomi nasional yang mampu menciptakan efek berantai terhadap banyak sektor lainnya. Produknya, maksudnya produk harus berkualitas. Produk yang harus kualitas. Harus bagus. Harus bagus. Walaupun misalkan market kita yang bagus, tapi kalau produk yang ditawarkan akhirnya konsumen kecewa. Benar. Saya yakin broker-broker di sini ya, dan juga para agen juga paling penting supaya nggak kecewa, repeat order adalah kualitas produk itu. Jadi yang menawarkan itu benar gitu ya. Jadi kamu punya ada 50 orang. 50 dalam satu proyek. Satu proyek. Jadi itu rata-rata pendidikannya apa? Itu beragam dari yang SMP ada. SMP ada? SMP ada. Oke. Penghasilannya rata-rata minimal berapa? 8 sampai 10 juta minimal. Minimal 8 sampai 10 juta. Maksimal? Maksimal itu ada 50 juta. 50 per bulan? Per bulan. Oke, kalau enggak ada 450? Iya Pak, 450. Brokernya. Tugasnya apa? Tugasnya memasarkan produk atau barang dagangan saya. Oke. Mereka penghasilannya berapa? Minimal 8.500.000. 8.500.000 minimal? Minimal. Per bulan? Per bulan. Itu rata-rata tinggal di mana yang marketing kamu? Rata-rata semuanya 100% itu warga saya. Maksudnya warga ibu-ibu yang tinggal di rumah subsidi? Iya, dulunya dia menjadi konsumen, lalu menjadi warga perumahan dan bekerja di perumahan saya. Jadi konsumen juga dan ini marketing. Rata-rata penghasilannya berapa tuh? Kalau minimalnya 8.500.000, maksimalnya itu bisa sampai 1 bulan ya Pak? Ya. 350 juta. 350 juta. Tepuk tangan dulu nih, luar biasa benar. Angga, tahun lalu kita makan di kantor gaya ya. Marwarar Sirait juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah cepat dan bersih dibandingkan sektor swasta dalam bekerja. Ia menyebut
akan segera mengadakan diskusi bersama para pelaku industri untuk memperkuat sinergi dalam program rumah subsidi. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, pementasan Suara Bumi di Geox Art Space Singapadu Gianyar berhasil memukau penonton. Suara Bumi adalah karya tari ritual yang memadukan kekuatan vokal kecak Bali dengan ekspresi gerak dan spirit budaya suku aborigin Australia. Suara Bumi mengajak masyarakat merenungi hubungan manusia dengan bumi dari keharmonisan, keserakahan, kehancuran, hingga upaya penyembuhan dan perdamaian. Sebelum pementasan Suara Bumi dipentaskan, tarian pembuka yang dilanjutkan Legong Brihanala sebagai simbol keberanian seniman yang menjadikan tari sebagai penyamaran, perlawanan, dan persembahan agar seni tetap hidup, bertransformasi, dan berjuang bersama zaman. Terinspirasi kisah epos Mahabharata, lahirnya tari Legong Brihanala karya Anak Agung Bagus Harjuna Nantara Suteja bersama sang kakak Anak Agung Bagus Gede Krishna Putra Suteja saat membawa misi budaya di Barcelona bersama Sekegong Barasuara Barcelona. Kini karya tersebut hadir dalam wajah baru, Legong Lanang, yang ditarikan oleh para lelaki dengan diiringi alunan musik digital MIDI. Karya tari ini merupakan karya tari baru yang mengambil esensi dari kembang ura yang terdapat pada tari topeng Sidakarya dengan meminjam nafas legong sebagai titik pijakan. Agenda dilanjutkan pementasan kembang ura merupakan simbol kedermawanan dan simbol medana-dana atau bersedekah. Kembang ura memaknai kasih sayang untuk semesta agar kesejahteraan selalu terjaga dengan baik, sama dengan ide dalam Sidakarya yang memiliki kasih sayang sangat tinggi kepada umatnya. Pertunjukan pamungkas adalah pementasan Suara Bumi yang memang paling ditunggu-tunggu. Suara Bumi adalah karya tari ritual yang memadukan kekuatan vokal kecak Bali dengan ekspresi gerak dan spirit budaya suku aborigin Australia. Karya ini berangkat dari gagasan bahwa bumi memiliki suara yang lahir dari ritual leluhur, kegembiraan hidup, konflik manusia, hingga jeritan alam akibat ketidakseimbangan. Vokal ritmis kecak menjadi denyut utama yang merepresentasikan kebersamaan, kekuatan kolektif, dan siklus kehidupan. Sementara unsur gerak aborigin menghadirkan hubungan sakral antara manusia, tanah, dan roh leluhur. Tubuh penari menjadi medium dialog antara dua tradisi yang berbeda wilayah, namun sejiwa dalam memuliakan alam. Melalui 5 alur dramatik ritual, tarian kegembiraan, pemberontakan, bencana, dan mediasi, Suara Bumi mengajak penonton merenungi hubungan manusia dengan bumi. Art Director Linda Gayatri mengungkapkan, melalui pementasan tari Suara Bumi ini, anak-anak muda Bali semakin besar rasa cinta mereka kepada budaya-budaya yang baik, khususnya dan harapan terbesarnya adalah bisa membantu menjembatani anak-anak muda dan seniman Bali untuk berangkat ke luar negeri, bukan hanya Australia, bahkan seluruh dunia. Menyampaikan pertukaran budaya antara ritme gerak tari kecak Bali dengan ritme gerak dari suku aborigin Australia. Nah, konsepnya niki pesannya untuk kita semua, kenapa tiang mengambil kisah niki, karena kita ingin bahwa mengingat kembali dengan adanya suara dari bumi bahwa kita harus menjaga hubungan dengan manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Pementasan Suara Bumi ini juga melibatkan seniman Arjuna Production, Sanggar Nitria Graha, Rancer Dance, Tunggaling Semesta, Arda Bali Production. Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada seniman yang telah sangat berjasa bagi kemajuan dan perkembangan tari, kesenian dan budaya Bali khususnya di Gianyar, yakni Anak Agung Gede Alit atau Bona Alit dan Profesor Wayan Dibye. Agus Sudiatmika dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan AI adalah alat bantu, kebijaksanaan pengguna jadi kunci utama.
Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balong, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa pikalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence AI saat ini berlangsung sangat masif dan cepat di berbagai sektor kehidupan. Menurut Direktur Urusan Internasional Dedi Panji Agustino, kemajuan teknologi AI telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, industri, bisnis, hingga pelayanan publik. Ia menjelaskan pesatnya perkembangan AI tidak terlepas dari dukungan data besar atau big data, kemajuan komputasi dan keterlibatan para ilmuwan dan praktisi teknologi informasi di seluruh dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa AI tidak serta-merta dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya. Menurut pendapat akademisi dan praktisi IT itu, AI tentunya tidak 100% menggantikan pekerjaan manusia. AI dapat bekerja karena adanya data yang diberikan dan proses pelatihan atau training yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dedi menambahkan kecerdasan buatan pada dasarnya hanyalah alat bantu atau tools yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Peran manusia tetap menjadi faktor utama, baik dalam proses perancangan sistem, pengawasan, pengambilan keputusan strategis maupun dalam aspek etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi. Ke depan tentunya melihat tren teknologi sekarang, AI tentunya akan menjadi satu tools atau akan menjadi satu teknologi yang benar-benar membuat aktivitas kita menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, sehingga tentunya juga akan meningkatkan di semua sektor, termasuk ekonomi, kemudian segala hal di semua aspek kehidupan kita. Sehingga AI ini benar-benar tidak menjadi justru bumerang untuk kita sendiri, tetapi menjadi suatu alat yang bisa membantu mengefisiensi dan mengefektifkan kinerja kita.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam memanfaatkan AI. Menurutnya, pengguna harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoaks, manipulasi data, maupun pelanggaran privasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan kebijaksanaan yang lebih kuat dari kita sebagai pengguna AI. Gunakan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas kerja dan inovasi, bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ia berharap ke depan pemanfaatan AI di Indonesia dapat diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing global, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hendra, Bali TV. Dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1948, Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya bekerjasama dengan Panitia Hari Suci Nyepi DKI Jakarta menggelar seminar pengelolaan keuangan keluarga Hindu dan Kortex di Wantilan Geraha Sabha, Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu narasumber seminar, Inyoman Widya, mengajak umat Hindu Nusantara agar selalu bijak dalam pengelolaan keuangan keluarga Hindu yang berlandaskan ajaran Dharma. Dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1948, Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya bekerjasama dengan Panitia Hari Suci Nyepi DKI Jakarta menggelar kegiatan seminar pengelolaan keuangan keluarga Hindu serta Kortex yang berlokasi di Wantilan Geraha Sabha, Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu narasumber seminar, Inyoman Widya, mengajak umat Hindu Nusantara agar selalu bijak dalam pengelolaan keuangan keluarga Hindu yang berlandaskan ajaran Dharma. Pengelolaan keuangan keluarga Hindu berlandaskan Dharma menekankan perolehan harta secara jujur atau Dharma dan penggunaannya untuk keseimbangan hidup atau yatnya, serta kesejahteraannya arta atau kama. Manajemen anggaran atau budgeting dengan melakukan pencatatan terperinci atas pemasukan dan pengeluaran, memisahkan rekening tabungan atau investasi, serta menyiapkan dana darurat. Inyoman Widya kembali mengatakan tujuan mulia pengelolaan uang tidak hanya untuk kemewahan duniawi, melainkan mencapai kesejahteraan hidup dan kedamaian spiritual. Pertanyaannya tadi saya umat Hindu sesungguhnya sudah punya pedoman dalam kitab Sarasamustaya. Tidaknya hasil yang diperoleh itu pertama harus berjalan Dharma, kemudian alokasinya itu pertama itu dibagi tiga kan, ada untuk bagian Dharma, untuk harta, untuk kama. Ini harus ada alokasi di awal, yaitu Dharma. Nggak harus bagi 3/3, tapi mungkin 5% atau 20%. Dan Dharma itu apa? Dharma negara dan Dharma agama. Dharma negara itu pajak, Dharma agama itu. Jadi biasakan berdasarkan di awal, jadi bukan dari sisa, bukan dari sisa. Lalu harta, alokasi kedua harta itu apa? Menabung, investasi, mengembangkan harta. Jangan menabung dari sisa. Baru yang terakhir kebutuhan hidup kama. Kalau kita alokasi di awal Dharma agama, maka kita sesungguhnya sudah menuju kepada kebebasan finansial, usaha terhadap finansial. Pak, untuk keuangan ini Pak berarti harus berlandaskan dengan ajaran Dharma ya Pak ya, mencari rezeki ya Pak ya. Dapatkan penghasilan itu harus berlandaskan kebaikan. Jangan, karena kalau kita berlandaskan Dharma, jalan pekerjaan itu, maka uang yang masuk uang bahagia. Pak, bisa dari Jakarta, Julius Watan dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadenekarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.